Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Mulyono, perwakilan dari kelas 2A mengikuti lomba Mathematics Video Challenge atau yang disingkat MVC. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika. Sebelum kita masuk ke materi statistika lebih dalam, sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian statistika dan pengertian statistik. Yang pertama, statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Itu yang dinamakan statistika. Sedangkan statistik adalah data, informasi, atau himpunan keterangan. Nah, itu yang dinamakan statistik. Setelah kita mengetahui pengertian statistika dan pengertian statistik, maka sekarang kita mulai masuk ke tahapan kegiatan statistika ini. Adapun tahapan kegiatan statistika ini ada 5. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, penyajian data. Dan yang keempat, analisa data. Yang kelima, kesimpulan atau interpretasi. Itu adalah tahapan-tahapan kegiatan statistika. Nah, adapun macam-macam statistika, statistika dalam pengertian sebagai ilmu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah suatu metode yang berkaitan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian, dan analisa data. Itu yang disebut statistika deskriptif. Adapun yang kedua yaitu statistika inferensia atau statistika induktif, adalah suatu metode mengenai perumusan atau penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan tentang statistik dari hasil analisa data. Tadi kan kita telah mengetahui bahwasannya di statistika ada yang namanya data. Apa sih data itu? Data adalah himpunan keterangan atau informasi atau segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Nah, lanjut, syarat-syarat data yang baik itu ada berapa? Syarat-syarat data yang baik itu ada 5. Yang pertama, objektif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Syarat data yang kedua, relevan, yaitu yang berkaitan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Yang ketiga, up to date, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, reliable, data harus dapat dipercayai dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, representatif, yaitu data harus mewakili objek yang diteliti. Nah, itu syarat-syarat data yang baik. Nah, sebelumnya kan representatif itu data harus mewakili objek yang diteliti. Objek ini ada 2. Yang pertama itu populasi. Populasi apa? Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Nah, yang kedua itu apa? Sampel. Sampel itu apa? Sampel adalah sebagian dari objek yang benar-benar diteliti atau diamati. Berarti ketika kita mengamati suatu objek, jika itu objeknya keseluruhan yang diamati, itu namanya populasi. Sedangkan kita meneliti hanya sebagian objek saja, itu namanya kita mengambil suatu sampel. Nah, selanjutnya yaitu adalah macam-macam data. Macam-macam data, yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, macam-macam data ini ada 2. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang membentuk kategori atau tidak dalam bentuk angka, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan, atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Nah, itu disebut data kualitatif. Contohnya, suatu barang di supermarket X itu sangat bagus sekali. Nah, kan kualitas barang itu tidak berupa angka kan. Jadi data yang kualitas barang itu sangat bagus itu namanya data kualitatif.
Sedangkan yang kedua ini data kuantitatif, data yang berupa angka atau bilangan. Contohnya data hasil ulangan matematika kelas 12. Nah, itu namanya data kuantitatif. Lanjut. Nah, adapun macam-macam data yang kedua yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Cara memperolehnya itu yang pertama, data diskrit. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung banyaknya objek. Dan yang kedua itu data kontinu. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besarnya objek. Jadi kalau misalkan data diskrit itu yang dihitung itu banyaknya objek, sedangkan data kontinu itu besaran objeknya yang dihitung, yang diukur itu. Nah, yang ketiga itu menurut sebarannya. Kalau menurut sebarannya, macam-macam data itu ada 3. Yang pertama data tunggal, yang kedua data berbobot, yang ketiga data kelompok. Yang pertama data tunggal. Data tunggal adalah data yang belum tersusun menurut tingkatan tertentu, itu namanya data tunggal. Yang kedua data berbobot. Data berbobot itu yaitu data tunggal yang memiliki frekuensi lebih dari 1, itu namanya data berbobot. Dan yang ketiga itu data berkelompok, adalah data yang telah tersusun menurut tingkatan tertentu. Nah, macam-macam data yang keempat berdasarkan cara memperolehnya ada 2. 1, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau suatu organisasi atau suatu perusahaan. Jadi ditelitinya langsung gitu, datang ke tempat, serat itu diteliti, itu namanya data primer. Nah, yang kedua data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh instansi atau peneliti lain. Contohnya gini, suatu perusahaan memperoleh data dari laporan yang ada dari BPS. Nah, jadi laporannya dia itu nggak langsung turun tangan ke lapangan. Jadi ada dari seseorang dilaporkan ke dia. Itu namanya data sekunder. Nah, udah paham kan tentang macam-macam data ini? Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu adalah cara pengumpulan data. Cara pengumpulan datanya ada 4. Yang pertama wawancara atau interview, yang kedua itu angket atau kuesioner, yang ketiga itu pengamatan atau observasi, dan yang keempat itu adalah kajian pustaka atau literatur. Wawancara atau interview. Wawancara atau interview ini adalah mengadakan tanya jawab secara langsung atau lisan antara peneliti dan responden. Jadi wawancara ini tanya jawab, jadi langsung datang ke tempat, temui seseorang, tanya jawab antara peneliti dan responden. Dan yang kedua, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner ini adalah peneliti mengajukan pertanyaan secara tertulis. Kalau wawancara itu pertanyaannya langsung ditanyakan tanpa tulisan, sedangkan angket atau kuesioner ini ditanyanya melalui tulisan. Kita ngasih kayak beberapa pertanyaan dalam suatu kertas dan minta tolong dijawab oleh respondennya. Dan yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan atau observasi ini adalah peneliti mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti. Jadi langsung datang, nggak banyak nanya, langsung diteliti gitu objeknya. Jadi nggak nanya-nanya ke orang. Nah, itu namanya pengamatan atau observasi. Dan yang keempat ini adalah kajian pustaka atau literatur. Adalah peneliti menelusuri hasil penelitian yang telah dicatat peneliti sebelumnya. Jadi yang keempat ini kajian pustaka ini seperti misalkan kita mengambil suatu buku atau buku-buku penelitian yang lain, kita baca-baca. Kan itu kan hasil dari penelitian yang lain, kita lihat, kita catat, kita pahami. Nah, itu namanya kajian pustaka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata salah dari saya. Saya Ari Mulyono, perwakilan dari kelas 2A.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.